Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 4 Plat 1 tahun 2022. Kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber dengan materi pokok tentang wawasan kebangsaan. Materi itu akan kami tujukan kepada narasumber tentang pemahaman mereka tentang materi wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, kita lihat cuplikan video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.M. Hidayat Trisaputra, asal dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohanes Lemena Ambon, dan pada siang hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang mana isunya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Isu kontemporer yang sedang marak terjadi yaitu korupsi, dan yang terakhir kesiapsiagaan bela negara. Silakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Aritrina Fitriani, usia 32 tahun. Saat ini saya bekerja di PT Bank Syariah Indonesia. Oke, Ibu pernah dengar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Iya, Ya, pernah. pernah. Saya jelaskan ya Bu ya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan nilai-nilai bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Yang saya mau tanyakan kepada Ibu, menurut Ibu, bagaimana wawasan kebangsaan di era saat ini? Menurut saya, wawasan kebangsaan saat ini itu udah mulai berkurang. Bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Mungkin yang paling happening saat ini itu kasus Sambo, Verdi Sambo, kemudian kasus Bjorka, kemudian kasus Gerakan Aceh Merdeka, dan mungkin korupsi yang sudah menjadi budaya di beberapa tempat, dan itu mungkin sulit untuk dihilangkan. Oke. Yang kedua, menurut Ibu, apakah pengetahuan wawasan kebangsaan diperlukan setiap masyarakat? Iya, Kenapa Bu iya. dibutuhkan? Menurut saya, untuk hidup berbangsa dan bernegara itu kita kan saling membutuhkan satu sama lain. Itu menjadikan nilai-nilai dasar untuk kita berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin salah satu contoh terdekatnya itu kehidupan bertetangga. Kita harus saling bantu-membantu, dan secara tidak langsung itu memperkuat ikatan sadar bangsa dan negara kita. Oke. Yang ketiga, menurut Ibu, tanggapan tentang nilai-nilai bela negara apakah sangat penting? Menurut saya penting, Kenapa Bu? karena siapa lagi sih yang mau bela bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri. Wawasan kebangsaan di era saat ini merupakan cara pandang masyarakat tentang diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, apakah pengetahuan wawasan kebangsaan diperlukan di setiap masyarakat? Boleh berikan sekalian dengan alasannya. Wawasan kebangsaan di era saat ini sangatlah penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan teknologi di era digital, terutama bagi peserta didik yang adalah sebagai generasi penerus bangsa. Iya.
Selanjutnya menurut Ibu, tanggapan tentang nilai-nilai bela negara apakah yang sangat penting dan juga beserta alasan dan contoh? Nilai-nilai bela negara, dengan adanya nilai-nilai bela negara, setiap warga negara dapat meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya tidak ada perbedaan dalam pelayanan, mencintai produk-produk dalam negeri, menjaga dan melestarikan aset-aset milik negara. Ya. Selanjutnya ini mengenai isu kontemporer yang saat ini ada banyak isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Nah, dalam hal ini mungkin lebih spesifik akan dibahas mengenai korupsi. Dan menurut Ibu, apakah korupsi menurut Ibu? Korupsi itu sangatlah merugikan masyarakat karena hanya memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Dan itu bukan hanya korupsi uang, tetapi juga korupsi waktu. Iya. Dan menurut Ibu, korupsi itu dapat dihilangkan? Boleh berikan alasannya? Menurut saya, korupsi itu bisa saja dihilangkan. Cuman saat ini kayaknya sulit, tapi tergantung dari komitmen diri kita sendiri. Oke. Dan menurut Ibu bagaimana kita harus menghindari korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Menghindari korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya rajin beribadah, menghindari gaya hidup yang konsumtif, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Iya. Selanjutnya Bu, dalam kesiapsiagaan bela negara kita tahu bersama bahwa kita harus memiliki siap siaga baik secara fisik maupun secara mental dalam kita menghadapi situasi pekerjaan. Juga dapat disertai dengan kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, menurut Ibu, apakah setiap masyarakat bangsa Indonesia itu wajib memiliki pengetahuan kesiapsiagaan bela negara? Kalau menurut saya sih ya, karena sebagai warga negara yang baik, kita harus siap sedia dalam membela negara. Iya, selanjutnya menurut Ibu sikap seperti apa kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, yang pertama kalau menurut saya itu disiplin waktu, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Kemudian disiplin kerja yaitu dengan mengikuti SOP yang ada. Yang ketiga, kita saling tolong menolong dengan masyarakat lainnya yang membutuhkan. Selamat sore, saya Yolanda Miskapal, CSN golongan 3 angkatan 8. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, perkenalkan, nama saya Clinton Pulii, berkuliah di Universitas Samratulangi, Fakultas Hukum semester 5. Ya. Saudara Clinton, pada saat ini saya akan mewawancarai dengan topik yaitu sikap bela negara. Kalau menurut saudara Clinton, apa itu bela negara? Nah, bela negara itu adalah sikap dan perilaku. Nah, kita kalau mengacu kepada masyarakat, ada 5 norma yang mengatur soal masyarakat. Nah, yang pertama, di mana kita bisa menjiwai tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, itu salah satu bentuk kita mengartikan arti bela negara. Nah, yang berikut, arti bela negara ini kita menjiwai dengan 5 norma sebagai bentuk kesetiaan kita kepada negara. Yang pertama itu ada norma kesopanan, norma hukum, norma agama, kesusilaan. Ya, oke. Kalau menurut saudara Clinton, seberapa penting perlunya sikap bela negara untuk kita pahami? Karena sikap bela negara ini merupakan suatu pertahanan kita kepada masyarakat dan sebagai bentuk sikap bagaimana kita dari suatu keutuhan bagi NKRI tepatnya. Saudara Clinton sendiri, apakah sudah menerapkan sikap bela negara? Contohnya seperti apa? Untuk sikap bela negara, sebenarnya itu adalah hal-hal atau kebiasaan yang
kita lakukan setiap hari. Nah, apalagi saya sebagai seorang mahasiswa, memang hal-hal yang kita lakukan yang pertama itu rajin belajar, melakukan diskusi hal-hal yang terkait dengan negara, bagaimana kita melakukan diskusi untuk mengembangkan negara kita ini. Nah, dengan belajar rajin, kita dengan hal tersebut ada banyak hal yang kita dapati, sehingga hal-hal yang di luar nalar yang tidak diinginkan seperti menyebarkan berita hoaks. Nah, itu kita bisa kendalikan dengan bentuk diskusi yang ada, sehingga hal-hal tersebut kita bisa melaksanakan dan mengimplementasikannya dalam masyarakat. Terima kasih Saudara Clinton untuk waktu dan kesempatan. Ya, selamat. Kita masuk ke dalam analisis dan kesimpulan, di mana saya akan membawakan mengenai tentang analisis dari ketiga interview terhadap narasumber kita. Dari interview ketiga narasumber mengatakan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, juga isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara memiliki jawaban dari setiap pertanyaan yang berbeda. Hal itu disebabkan karena perbedaan generasi dan setiap generasi memiliki jawaban yang dianutnya dan juga kepercayaannya sesuai pandangannya tentang pengetahuan tersebut. Namun, secara keseluruhan, bahwa mengenai tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, serta isu kontemporer dan juga kesiapsiagaan bela negara, bahwa setiap ketiga wawasan dan pengetahuan tersebut dimiliki oleh setiap masyarakat. Kesimpulan dari wawancara yang telah kita dengar, di mana tidak semua elemen masyarakat memiliki patokan dan pemahaman yang pasti akan wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Karena perbedaan setiap generasi masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda, bahkan setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, tapi selama tidak melampaui dasar pemahaman yang dipegang. Begitu juga sebagai aparatur sipil negara, kita harus menjadi bukan hanya memahami, tetapi juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan perilaku-perilaku yang berdasarkan Pancasila, serta menjadi pelopor dan contoh bagi setiap elemen masyarakat. Terima kasih.